Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh heuristik usability dari Jacob Nielsen. Ada 10 item. Yang pertama adalah visibility of system status. Di poin pertama ini, sistem memberitahu kepada user tentang informasi atau status saat ini, what's going on at the moment. Jadi contoh yang pertama itu you are here maps. Jadi kalau teman-teman pernah pergi ke taman atau ke gedung terus cari pintu keluar, di sana pasti ada map. Terus di map itu ada titik lokasi di mana kita berada saat ini. Jadi untuk memudahkan user untuk mencari gate-nya untuk keluar. Contoh yang kedua adalah checkout flow. Jadi kalau teman-teman pernah belanja online, itu pasti clear step-stepnya. Di sini ada info, shipping, payment, dan review. Jadi untuk saat ini user tahu, oh kita sedang di halaman payment. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan masuk halaman review. Contoh yang ketiga adalah font tab. Jadi kalau teman-teman klik ya aplikasi gitu, jadi mereka pasti ada blinknya atau warna yang berbeda, ada efeknya. Contoh lain mungkin kalau teman-teman lagi browsing di Google terus sudah mengunjungi halaman yang sudah diklik, maka itu akan berubah warna dengan halaman yang belum kita kunjungi. Di poin kedua itu adalah memastikan bahwa apa yang kita bangun itu sesuai dengan keadaan saat ini, real world-nya seperti apa. Jadi kuncinya adalah harus familiar terhadap user. Contohnya yang pertama adalah stop control. Jadi user dalam keadaannya tak tahu gimana menghidupkan kompor dan mematikan atau men-setting menjadi medium atau dengan api yang sangat panas seperti itu. Yang kedua, contohnya adalah car dan automobile. Jadi kalau teman-teman bikin sesuatu icon yang sebenarnya satu icon itu bisa banyak makna. Alangkah baiknya jika dikasih caption. Jadi apakah icon mobil yang teman-teman pakai itu merepresentasikan mobil atau automobilnya. Contoh ketiga itu shopping cart icon. Jadi kalau di dunia nyata kita kalau mau belanja itu pasti dimasukkan pada keranjang. Nah sama ketika kita membangun sistem tentang online shopping, maka keranjangnya pun ikonnya disama persiskan dengan keadaan realnya. Contoh yang ketiga adalah user control and freedom. Jadi kalau teman-teman pergi ke gedung itu pasti ada emergency exit-nya, dimanapun lantainya, lantai 1 sampai lantai ke 100 pun pasti ada emergency exit. Sama di sistem juga seperti itu. Jadi kadang user itu galau ya, pada di tengah-tengah dia ingin tiba-tiba quit atau nggak jadi. Nah makanya dikasih undo dan redo. Jadi dia tahu, oh nggak jadi deh, jadi deh. Jadi ada fasilitas untuk mengembalikan atau mengulangi apa yang sudah terjadi. Yang ketiga juga cancel button. Jadi sudah di tengah-tengah tiba-tiba nggak jadi ada fungsi cancelnya. Jadi user punya kontrol untuk uh, melakukan konfirmasi maupun keluar dari sistem tersebut. Poin selanjutnya adalah konsistensi dan standar. Contohnya kalau teman-teman pergi ke hotel, pasti posisi check-in counternya itu ada di lantai 1 dan paling depan sendiri. Jadi dimanapun hotelnya pasti letak counternya ada di sebelah lantai 1 dan depan sendiri. Dan yang itu pun terjadi kalau kita mau mendesain sebuah interface. Jadi kalau misal teman-teman mendesain dengan color pink, terus tipografinya pakai tipe font yang seperti ini dan bentuk buttonnya juga seperti ini harus konsisten. Kalian harus punya library-nya. Jadi ketika kalian mau ke halaman selanjutnya, halaman manapun, inilah yang dipakai. Jadi tetap. Contoh ketiga adalah notifikasi. Jadi standarnya kalau notifikasi itu pasti berbeda dengan layout yang sudah ada. Namanya aja notif ya. Jadi harus berbeda dan user harus tahu kalau itu adalah ada sesuatu yang harus diinformasikan, yang user harus tahu. Nah, itu harus berbeda. Biasanya ada di pop up keluar atau ada di halaman home screen dan sebagainya. Poin kelima adalah error prevention. Jadi kalau teman-teman pergi ke daerah gunung ya, lewat jalan gunung untuk menghindari terjadinya kecelakaan karena jalan yang berkelok-kelok, dia pasti ada guardrailsnya.
jadi biar aman, jadi kelihatan, dan itu warnanya pasti berbeda. Biasanya juga dikasih stiker yang kalau dikena lampu dia akan menyala seperti itu. Sama di sistem juga kita buat error prevention, contohnya di airline konfirmasi ya. Jadi ketika kita mau booking tiket pesawat, sebelum kita membayar di sana pasti ada reviewnya, kita bener nggak sih sudah memesan tujuan ini, nomor kursi sekian dan sebagainya, ada konfirmasinya lagi. Contoh selanjutnya adalah date selection on calendar. Jadi di kalender pun kita juga dikasih tahu biasanya, oh pada tanggal sekian sudah di booking atau seatnya sudah sold out seperti itu. Jadi untuk menghindari kita tidak bisa booking, di sana sudah diinformasikan kalau pada tanggal sekian itu sudah sold out, jadi harus cari yang tanggal lainnya. Poin selanjutnya adalah recognition rather than recall. Jadi karena manusia itu memiliki tingkat daya ingat yang berbeda-beda, jadi diusahakan ketika kita membuat sistem kita harus meminimalisir untuk mengingat sesuatu. Contohnya kalau teman-teman ditanya aja, apakah Lisbon itu ibu kota dari Portugal, pasti jawabnya lebih gampang daripada kita bertanya manakah ibu kota Portugal, kayak gitu. Jadi pasti lebih mudah yang pertama. Sama ketika kita membangun sebuah sistem, contohnya ada di comparison table ya. Jadi kalau teman-teman mau beli laptop atau beli gadget, kalau kita mau komparasi di sana akan memudahkan kita kalau sudah ada tabelnya, di mana mau produk tipe A, tipe B atau tipe C, terus kita lihat spek-speknya. Nah, ini akan memudahkan user untuk membandingkan ketimbang kita satu-satu dan harus mengingatnya. Contoh selanjutnya adalah search ya, itu lebih gampang. Kadang kita mengingat sepenggalan, misal lirik lagu aja ya, kita mau cari judulnya, kita ambil sepenggalan saja. Nah kemudian ketika kita search nanti muncul referensinya juga, oh yang kalian maksud ini adalah seperti ini, seperti itu. Jadi kita lebih mudah merekognisi daripada mengingat kembali. Poin selanjutnya ada flexibility dan efficiency of use. Jadi ini adalah mengcover dua user, satu user yang benar-benar awam dan satu user yang benar-benar sudah expert. Nah contohnya kalau di dunia nyata ya, kita mau cari jalan pintas, orang yang sudah tahu daerahnya dia pasti tahu shortcutnya, dia pasti punya jalan tikus sendiri untuk menuju tujuannya dengan lebih cepat daripada kita menggunakan map yang sebenarnya. Contoh yang kedua adalah keyboard shortcut. Jadi untuk misal kita mau mengcopy paste ya file, kita bisa dengan klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Itu untuk orang yang masih awam, jadi dia tahu untuk mengcopy. Atau lebih cepatnya kita juga menyediakan shortcutnya, jadi lebih cepat untuk expert ketika sudah paham, dia langsung aja kontrol pakai keyboard Ctrl C dan Ctrl V, dan ini lebih cepat dan efisien. Contoh ketiga adalah pada sosial media yang teman-teman sering pakai untuk like, misal Instagram atau Facebook atau yang lainnya. Di sana sebenarnya sudah disediakan bentuk love untuk menyukai, tapi untuk orang yang sudah expert, sudah menggunakan dengan cukup lama, dia pasti dengan tap 2 kali dia sudah menyukai halaman atau gambar yang ingin di like, seperti itu. Poin selanjutnya adalah estetik dan minimalis design. Jadi inti dari estetik dan minimalis design ini sebenarnya juga membutuhkan skill ya untuk mendesain, tapi intinya adalah komunikasi, bukan mendekorasi, karena bisa berdampak pada usability-nya. Contohnya adalah teko ya, teapot. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah simple teapotnya. Jadi ini lebih mudah digunakan. Dengan desain yang simple dan sesuai kebutuhan, ini lebih mudah digunakan daripada yang ornate. Karena yang ornate ini dengan misal pegangan yang terlalu sempit, itu akan susah dipegang untuk tangan yang besar, dan tutupnya juga bisa jatuh, seperti itu. Dan yang kedua adalah communicate, don't decorate. Jadi sebenarnya pesannya apa yang ingin disampaikan. Jadi contohnya kalau teman-teman lihat tulisan ini ya, pasti lebih mudah membaca communicate daripada decoration. Contoh ketiga adalah messy versus organized UI. Jadi
Kalau teman-teman mendesain sebuah halaman, sebaiknya di organisasi, distrukturkan yang baik sehingga user bacanya pun enak, nyaman dibandingkan yang sebelah kiri ya. Jadi agak berantakan. Oke lah, mungkin secara estetik bagus yang kanan kiri, cuman lebih messy. Poin selanjutnya adalah help user recognize diagnosa dan recover from error. Jadi kalau teman-teman pernah jalan-jalan gitu ya, nyasar dan di sana ada simbol untuk kalian salah jalan karena ini adalah daerah terjal, itu pasti ada sign-nya wrong way dan kalian harus putar balik atau stop. Contoh kedua juga ada pada internet. Kalau kita sedang browsing ya, tiba-tiba koneksinya error. Di sana ada pesannya. Jadi there is no internet connection, please check your internet, kayak gitu. Ada solusinya. Ada yang kamu harus mengecek ini loh, try ini, try itu, dan seterusnya. Contoh ketiga juga kalau kita mau melihat sesuatu, search something gitu ya, terus di sana nggak ada yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Nah, di sana juga ada solusinya juga. Mungkin yang kamu maksudkan adalah A atau B atau C. Poin yang terakhir adalah help and documentations. Jadi bahkan di realnya pun, misal kita kalau pergi ke airport atau di tempat umum, pasti ada information centernya. Begitu pula di aplikasi yang kita bangun. Sediakan yang paling gampang adalah frequently asked questions. Jadi apa yang sering ditanyakan oleh user kita himpun, kita library-kan, terus kita sorting mana saja yang lebih sering ditanyakan dan kita masukkan saja pada sistem kita. Jadi user ketika menemukan kesalahan yang sama lebih mudah mendapat solusinya ketimbang langsung menghubungi service centernya. Yang ketiga adalah information icon. Bahkan di menu-menu tertentu di sana kayak ada ini buat apa sih gitu, ada infonya. Diklik muncul informasi apa yang harus dilakukan dan isinya apa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.